Halo, jumpa lagi dengan Henry Setiawan dari digital.id. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan 250 template landing page untuk teman-teman gunakan di websitenya ataupun di landing page-nya teman-teman. Oke, langsung saja. Bagi member digital.id itu tinggal masuk ke edlandingpage.com ya, slash kemudian ada member login. Tetapi bagi yang punya website sendiri, otomatis login ke nama website teman-teman kemudian slash wp admin begitu ya. Ini saya contohkan khusus member digital.id yang telah yang sudah membeli 1 jam bikin landing page. Langsung saja klik member login. Nah, kemudian masukkan user dan passwordnya. Nah, bagi yang sudah saya aktifasi, itu bisa diklik di sini, Land Foster Business, yang ada 250 template ya. Klik saja untuk memastikan sudah aktif atau belum. Nah, ini sudah aktif, berarti statusnya aktif ya, berarti bisa digunakan. Sebagai info, sebenarnya template landing page yang didapatkan itu tidak 250, tetapi lebih dari itu, hampir 300. Tetapi daripada saya berkata 300 ternyata nggak nyampe, jadi saya katakan 250 template. Oke, langsung saja kita praktekin bagaimana cara membuat landing page menggunakan template dari 250 ini tadi. Langsung saja masuk di menu laman, kemudian tambah laman baru. Misalnya judulnya saya buat contoh 250 gitu ya, biar mudah. Saya klik terbitkan. Bisa kita lihat bareng-bareng ya. Ini ada edit with Elementor. Langsung saja klik edit with Elementor. Ketika tampilan sudah seperti ini, berarti ini masih belum full canvas ya. Teman-teman klik di kiri bawah setting, ada icon gerigi. Kemudian page layoutnya diklik, kemudian ada Elementor canvas, klik ya. Kemudian diklik update. Nah, ini masih belum bersih ya, masih belum full canvas. Jadi teman-teman harus merefresh. Klik refresh di sini. Baiklah, di sini ada LF Business. Ini adalah tempat di mana 250 template berada. Teman-teman bisa diklik ya. Klik, kemudian pastikan bisnisnya teman-teman itu sesuai dengan template yang digunakan. Sebenarnya tidak harus sesuai, cuman kalau misalnya sama itu lebih mudah. Nah, oke, di sini saya contohkan saya mau menggunakan ataupun menjual buku ya. Jadi saya pilih salah satu template yang menurut saya suka gitu ya. Ini ada buku ya. Saya coba klik insert. Teman-teman bisa klik insert. Kalau misalnya teman-teman ternyata bisnisnya bukan jualan buku, bisa scroll ke bawah, nanti dicari yang sesuai. Itu total ada 24 kategori template. Nah, ini saya contohkan untuk menjual buku. Jadi saya klik insert, ditunggu sejenak.
Oke, ini sudah terbuka ya landing page-nya, template-nya sudah terinsert dengan sempurna, bisa scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk ya template-nya. Teman-teman tinggal edit. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Oke, langsung saja. Misalnya nih, saya mau mengedit teks ya ataupun kata-kata. Nah, ini saya klik di bagian teks. Ini ya, teks editor. Nah, saya edit di sebelah kiri, jendela sebelah kiri. Nah, misalnya saya ganti kata-katanya ya, yang terbatas dan terbaik ya. Ini ya, bisa dicek. Kemudian mau ganti foto nih, berarti tinggal klik di bagian foto, sampai ada garis-garis biru ya atau Tosca, berarti ini dalam mode editing foto. Klik image-nya, choose image, teman-teman bisa masukkan fotonya. Ini saya contohkan saja. Misal saya mau mencontohkan ini ya sebagai contoh aja. Insert. Bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di sini fotonya sudah masuk ya, sudah masuk ke sini, sudah menggantikan foto yang bawaan template. Kemudian saya mau mengganti lagi bagian lainnya, misalnya ini ya, teks yang ini misalnya. Tinggal saya klik di bagian teks sampai keluar garis biru Tosca. Kemudian di bagian kiri ada kata-kata yang bisa diedit. Nah, misalnya buku ini adalah buku terbaik misalnya. Nah, teman-teman bisa ganti ikonnya juga, icon library, kemudian dicari ya, kan ada bintang atau misalnya checklist nih, checklist berarti coba korek. Nah, misalnya saya ganti checklist, nah saya insert lagi. Nah, misalnya mau ganti warna nih, mau ganti warna checklistnya, ini kan warnanya agak kurang jelas ya di bagian style. Kemudian di bagian icon list, icon ini color, bisa diganti warnanya, color picker misalnya saya ganti jadi warna pink gitu kan, atau misalnya merah. Nah, bisa diganti. Oke ya, itu untuk ganti teks dan ikonnya sama warnanya juga. Kemudian saya scroll lagi, saya mau mengganti bagian yang lain, sama diklik juga di bagian yang mau diganti. Ini ada tombol pensil ya, edit heading. Nah, kemudian di bagian kiri bisa diganti teksnya ya. Scroll lagi ke bawah, misalnya mau ganti apa lagi nih, testimonial misalnya. Nah, ini tinggal diganti bukunya keren kak misalnya. Nah, kemudian foto dari yang testimoni bisa di klik choose image, kemudian diupload ya. Nah, ini bisa diupload. Misalnya belum ada di sini bisa diupload. Unggah berkas, pilih berkas, dicari di laptopnya teman-teman atau di desktopnya. Nah, ini ya. Ini misalnya saya contohin upload yang ini misalnya. Ini teman saya. Oke. Kemudian saya klik insert media. Nah, nih udah masuk kan fotonya.
Nah, ini fotonya. Nah, begitu cara mengganti di bagian testimonial. Usahakan untuk testimoni ini benar-benar real ataupun ada, jangan dibuat-buat ya. Kemudian masuk lagi ke bagian bawah. Ya intinya apabila teman-teman mau mengganti teks ataupun foto, arahkan kursor ke bagian yang mau diedit, kemudian klik tanda icon pensil, kemudian di bagian kiri diganti jendela editnya sebelah kiri. Kemudian untuk mengganti warna itu di bagian style ya. Bagian style, nah nanti ada text color, kemudian mau ganti font di typography. Nah, ini ada banyak font bisa dipilih. Nah, di bagian style untuk mengotak-atik gaya begitu. Kemudian kita masuk ke bagian harga nih misalnya. Oke, harganya mau diganti tinggal diklik juga, kemudian diganti tulisan harganya. Nah, ini ya. Kemudian misalnya mau membuat harga coret. Nah, ini diklik kanan, salah satunya harga coret ya. Klik kanan di duplicate. Nah, ini yang ini misalnya diganti jadi 100.000. Kemudian yang bagian atas harganya 200.000, jadi diskon 50%. Nah, teman-teman klik style. Kemudian di bagian typography, di bagian style ya. Di bagian decoration diklik line through. Nah, ini udah otomatis menjadi dicoret harganya. Misalnya warna saya ganti jadi merah. Nah, harganya merah dicoret, kemudian ukurannya saya kecilin misalnya. Berarti masih tetap di style ya. Kemudian typography saya kecilin angkanya menjadi 20. Nah, begini. Oke ya, kemudian bagian tombol. Nah, ini ada bagian tombol. Kita pengen ketika ngeklik masuk ke WhatsApp. Berarti teman-teman di bagian linknya dikasih nomor WA. Bisa wa.me gitu kan. wa.me /62. Nah, masukin nomornya teman-teman 628 misalnya 19 1675 0123. Nah, ini ya. Kemudian di bagian ikonnya misalnya mau diganti icon WA, klik icon library, kemudian klik ditulis WhatsApp. Klik insert. Nah, sudah nih. Atau mau ganti tombolnya ya. Ini kan tombolnya ukurannya medium, misalnya mau dibesarin di large. Oke. Kemudian backgroundnya mau diganti nih warnanya. Klik di style, masih di button ya. Klik style, kemudian di bagian hijaunya kita kasih warna hijau misalnya. Karena WhatsApp identik hijau misalnya. Bebas sih. Nah, ini ya. Nah, WA.me. Oke. Itu cara mengedit template. Kemudian teman-teman kalau sudah pastikan klik update. Ketika tombol update sudah berwarna gray, berarti teman-teman sudah mengupdate landing page-nya. Begitu ya. Kemudian apabila mau ganti foto yang bagian bawah itu bisa diganti, klik juga, kemudian bagian fotonya diklik, dipilih fotonya. Nah, begini misalnya. Ya, kemudian saya klik update lagi. Sekarang saya mau cek di mobile ya, tampilan mobile. Teman-teman klik di bagian sini ada responsive mode, kemudian di bagian mobile. Kita akan lihat bagaimana ketika di view mobile. Nah, seperti yang tampilannya. Ya, oke ya. Jadi teman-teman dengan menggunakan template ini cukup sebentar saja untuk membuat sebuah landing page profesional. Tidak perlu mendesain dari nol, tinggal diedit bagian mana yang mau diedit. Kalau mau misalnya mau menghapus ya, mau menghapus bagian tertentu yang itu kebanyakan. Nah, berarti teman-teman klik di bagian sini. Misalnya saya mau menghapus testimonial yang terlalu banyak nih. Ini ada 1 2 3 4 ada 6 ya, 6 blok testimonial. Saya mau hapus salah satunya. Saya klik di bagian sini, arahkan ke sini, diklik tanda X, delete inner section.
Ya, oke ya. Kita klik update lagi agar tersimpan. Nah, kemudian bila teman-teman mau menambahkan section yang belum ada di sini, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Arahkan ke antara section ya. Misalnya di sini saya mau menambahkan, sini ada tanda plus, diklik saja tanda plus. Kemudian tambahkan yang tanda plus lagi, add. Nah, misalnya mau isinya 3 kolom nih. Saya klik 3 kolom di sini. Select struktur ya. 3 kolom. Nah, 3 kolom ini bisa diisi masing-masing elemen. Jadi misalnya saya pengen mau mengisi yang bagian tengah ini teks ya, jadi saya klik text editor, saya klik di sini. Nah, saya ganti nih teksnya. Misalnya ini buku yang terbaik. Ini contoh aja ya. Nah, misalnya saya taruh tengah. Nah, saya mau besarin, kasih bold misalnya. Nah, kemudian saya pengen ini agak melebar. Berarti ini bisa diklik ya. Klik di sini, geser ke sini. Geser ke kiri dan ke kanan, misalnya 25%. Di sini juga 25%. Nah, ini juga bisa ditambahin elemen lagi, cuman saya tidak mau menambahkan. Nah, ini adalah cara menambahkan elemen di antara template yang udah ada. Kemudian saya klik update lagi. Oke, itu dulu cara mengedit template secara sederhana ya. Nanti apabila masih ada kebingungan, silahkan WhatsApp kami ataupun hubungi kami. Ya, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.